got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizatul Akmal Delia Ismi Miftahusoma dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sistem informasi manajemen. Apa sih manajemen itu? Manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan. Atau dapat dimaksudkan sebagai suatu sistem kekuasaan dalam suatu organisasi agar orang-orang dapat mengerjakan pekerjaannya. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah sebuah seni yang menyelesaikan pekerjaannya melalui orang lain. Dengan kata lain, manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Menurut George R. Terry, manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Semua itu dilakukan untuk mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia. Menurut Henry Fayol, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan suatu sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. Apa sih sistem informasi manajemen itu? Sistem informasi manajemen yaitu sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerja sama antara bagian satu dengan bagian lainnya dengan prosedur kerja untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima input berupa data, kemudian mengolahnya, dan menghasilkan keluaran berupa informasi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang berguna untuk mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategis organisasi. Dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut guna mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu pengolahan data atau data processing. Data processing yaitu serangkaian operasi atas informasi yang direncanakan guna mencapai tujuan. Proses pengolahan data dapat meliputi sebagian atau seluruh unsur pengolahan data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengolahan data atau data capturing. Merupakan aktivitas menangkapan data ke dalam dokumen besar, umumnya berupa lembar-lembar isian yang harus diisi oleh petugas. Yang kedua yaitu pembacaan atau reading. Merupakan membaca data dari dokumen besar yang digunakan agar bisa diproses lebih lanjut. Yang ketiga yaitu pemeriksaan atau verifying untuk mencegah adanya kemungkinan terjadinya kesalahan data yang dibaca dari dokumen besar. Selanjutnya yaitu pengolahan data atau data processing. Data processing yaitu serangkaian operasi atas informasi yang direncanakan guna mencapai tujuan. Proses pengolahan data dapat meliputi sebagian atau seluruh unsur pengolahan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengolahan data atau data capturing. Data capturing merupakan aktivitas penangkapan data ke dalam dokumen besar, umumnya berupa lembaran-lembaran isian yang harus diisi oleh petugas. Yang kedua yaitu pembacaan atau reading. Merupakan membaca data dari dokumen besar yang digunakan agar bisa diproses lebih lanjut. Yang ketiga yaitu pemeriksaan atau verifying untuk mencegah adanya kemungkinan terjadinya kesalahan data yang dibaca dari dokumen besar. Yang keempat yaitu perekaman atau recording. Merupakan proses perekaman data yang telah dibaca dan diverifikasi ke dalam alat penyimpanan data atau memori yang digunakan. Yang kelima yaitu penggolongan atau classifying.
yaitu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi berdasarkan klasifikasi tertentu. Yang keenam yaitu pengurutan atau sorting, diperlukan untuk mempermudah pembacaan, pemahaman, dan pencarian informasi yang disajikan. Yang ketujuh yaitu peringkasan, summarizing, menyusun rekapitulasi dari sekumpulan rincian data-data yang tersimpan. Yang kedelapan yaitu perhitungan atau calculating, dapat melibatkan seluruh operasi matematika. Yang kesembilan yaitu perbandingan atau comparing. Data seringkali perlu dibandingkan dengan data yang lainnya untuk mengetahui posisi atau suatu kondisi data. Yang kesepuluh yaitu pemindahan atau transmissing. Data-data perlu dikirim dari terminal satu ke terminal lainnya melalui data media transmisi data untuk diolah lebih lanjut. Yang ke-11 yaitu penampilan kembali. Proses penampilan kembali data-data harus diusahakan agar dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya yaitu metode pengolahan data. Metode pengolahan data yaitu ada 4. Yang pertama metode manual, yang kedua metode elektromekanik, yang ketiga yaitu metode sistem workup, yang keempat yaitu metode elektronik komputer. Selanjutnya yaitu fungsi sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa adanya perantara sistem informasi. Yang kedua yaitu menjamin ketersediaannya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga yaitu mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam yaitu mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang ketujuh yaitu memperbaiki produktivitas dan aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya yaitu manfaat adanya sistem informasi manajemen. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomi sistem informasi yang dapat menerapkan teknologi informasi baru. Yang kedua, dapat membantu menjamin kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi suatu manajemen. Yang ketiga, dapat memudahkan akses data yang telah disediakan secara akurat dan real time bagi para user tanpa perlu melalui perantara informasi secara langsung. Yang keempat, dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan efektif. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.